Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya sudah berada di SMK Negeri 26 Jakarta Timur. Di sini kita akan membuat video tentang tur sekolah. Ini agak unik karena sekolah yang mau kita datangi adalah sekolah teknik. Nah, kayak apa ya teknik ini kalau kemudian kita jadikan tur sekolah? Yang kedua, ini sekolah memang hebat. Jadi lulusannya banyak diserap industri dan industrinya nggak main-main loh. Industri besar. Nah, seperti apa sekolahnya? Ya, kita lihat. Mari kita ke dalam, ikuti terus video ini. Tapi jangan lupa untuk di-share, like, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan ikuti terus video saya. Pagi, Pak. Berapa, Pak, suhunya? Belum. 35,8. Makasih ya, Pak. Ya, gimana Bu ini? Karena ini kita sekarang di bengkel teknik manajemen otomotif ya, Oke, otomotif. TNPO. Makanya banyak mobil ya. Banyak mobil ya. Ini salah satu bengkel untuk perawatan berkala. Ini lagi apa nih Pak yang diajarkan ke anak-anak nih sekarang? Jadi ini peserta didik kelas 12. 12 ya. Ya kan? Dengan masa PTM ini kita bagi per kelompok itu 6 orang. Oh, hanya 6 orang ya? ya. 6 orang satu kelompoknya. Oke. Kan gitu. Terus materi hari ini adalah servis berkala 20.000 km untuk perlakuan satu mobil kan gitu. Oh iya iya. Nah, kemudian anak ini harus terlatih item-item apa saja yang servis berkala itu kan gitu. Dengan kondisi tadi 20 km tadi. Iya, 20 km apa yang harus dicek. Ya kan? Okay. Yang dicek itu pertama sekali itu adalah tentang sistem pelumasannya. Pelumasannya tuh kondisi olinya kayak apa, ya kan? Kita dicek, anak-anak udah paham itu. Okay. Kemudian kita lanjutkan dengan sistem bahan bakar. Yeah. Dan anak juga udah paham seperti itu. Kemudian lanjut sistem pengapian, ngecek businya, kondisi businya kayak apa, masih layak dipakai atau tidak, kayak seperti itu. Oh, jadi itu kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta di kelas 12. Itu kalau anak yang nggak punya mobil waktu PJJ agak susah ya? Slide-nya kita kan ada slide-nya itu kita tayangin. Video atau slide aja? Slide sama video. Oke, di situ kan di YouTube itu juga banyak. Oh, nanti dia mempraktekannya? Dia mempraktekannya nanti aplikasinya di sekolah. Baru di sekolah. Oke. Ya ya. Karena kalau kayak gini harus ketemu sama barangnya ya. Oh iya. Jadi kalau anak susah ya. Kalau misalnya nggak melihat bendanya langsung, objeknya langsung, anak juga ngawal, Pak, nanya-nanya. Nanti kita pada saat sekolah kita lihat kondisi kayak apa sih di mobil itu kan seperti itu. Oh. Sistem pengapian tuh mana-mana aja komponennya. Sistem bahan bakar itu apa-apa saja yang harus dicek. Sistem pendinginan itu seperti apa gitu. Oke, ini bengkel apa Pak? Ini bengkel Teaching Factory dari SMK Negeri 26, khususnya jurusan otomotif, yaitu body repair and painting. Artinya perbaikan bodi dan pengecatan mobil. Ya. Nah, ini prosesnya, ini mulai dari mobil datang, diterima, terus kemudian dilakukan pembongkaran dan pengetokan kalau dia dibutuhkan pengetokan. Jadi kalau bodinya memang harus dibongkar, misalnya apakah kap mesinnya, apakah daun pintunya gitu. Kalau yang harus karena dia rusaknya cukup parah, tapi kalau rusaknya cuma kecil biasanya nggak pakai dibongkar begitu. Hanya dirapikan, kemudian diketok, ya, yang kecil itu atau langsung didempul. Nah, setelah didempul, maka ke sana areanya. Nah, ini tahap yang satunya. Itu tahap yang satu. Baru pertama datang. Pertama datang, diperiksa, perlu dibongkar apa enggak. Nah, gitu. Tergantung sakitnya apa. Tergantung sakitnya apa. Nah, ini contoh. Ini
Nih, Avanza dia punya luka di kap mesin. Kap mesin. Sehingga kap mesinnya harus dibuka. Dibuka kemudian diperbaiki gitu. Nah, sama dia lukanya satu lagi di sini, dia kepentok nih. Nah, ini legokannya cukup jauh sehingga harus ditarik dengan washer welder. Jadi kemarin prosesnya udah dilakukan penarikan. Setelah maksimal ditarik, itu ternyata kan memang bentuknya masih harus kita rapikan, dirapikannya dengan dempul. Jadi dempul itu harus setipis mungkin, tidak boleh. Kan kalau bengkel pinggir jalan nggak pakai diketok, langsung aja didempul setebel-tebelnya. Oh, itu. Ini beda ya? Iya, ini jadi tadi didempul ya. Ini adek yang sampai dia nanti udah kering, kemudian diamplas. Itu harus amplasnya bertahap dari yang kasar, medium, halus dan halus sekali. Bertahap-tahap ya Pak jadi ya? nomor berapa aja Mas yang dipakai? Untuk pengamplasan dempul dari 120, 120, naik ke 220, 320, 320, terakhir sampai 400 yang paling halus. Tinggi ya? Iya, yang paling halus. Paling halus ya? Kalau paling halus sih sebenarnya ada lagi, cuman kalau 600. dempul memang mentok di 400. Oke. Ada yang 600 ada, tapi kita pakai sampai 400 ya? untuk dempul. Makasih ya Dek ya. Iya. Ruangan pengecatan dasar. Surfacer. Ini harus kita Jadi ini kap Avanza yang tadi. iya. Yang rusak, yang luka tuh ini. Nah, udah iya. Didempul, terus Sudah diperbaiki, didempul, kemudian dicat dasar. ini cat dasar. Cat dasar, ya. Belum finishing. Belum. Jadi cat dasar itu sekarang ini kalau merek yang pakai merek Medusa itu ada 3 cat dasarnya. Ada warna putih, warna abu-abu sama hitam gitu. Setelah pengecatan dasar maka nanti akan cat color warnanya di sini. Nah ini kita ruangan pengecatan. Nah kebetulan ini memang kita belum melakukan pengecatan. Ya, kita ruangan dicat di dalam spray booth ya. Ini namanya spray booth yang standarnya memang standarnya udah standar pengecatan sesuai dengan SOP-nya. Oh, itu kalau ngecat itu ditutup Pak? Iya, dicat ditutup. Setelah itu didiamkan, mekaniknya keluar, ini dipanaskan pakai oven. Oh, ini. Kalau ini apa ini? Ya, Itu namanya test plate, Bu. test plate. Apa namanya? Itu untuk mengatur polanya. Oh, ngatur polanya. polanya. Ya, inilah hasil pengecatan dari pekerjaan kita dari bengkel Teva SMK Negeri 26 Jakarta. Kebetulan memang ini mobilnya pas kelasnya agak kelas atas ya. Jadi ini baru selesai dicat dan sedang dilakukan pemolesan. Jadi polishing iya. Belum selesai dicat terus dipoles lagi. Udah dicat, dipoles biar lebih kinclong lagi mengkilat. Pantesan itu ya. Iya. Celing. Iya, ini baru dipoles sekali, nanti dipoles sekali lagi. Sampai glowing Sampai ya. glowing bener gitu ya. Sini Pak. Lebih afdol. Ini apa ini Pak Andri? Ini tentang apa anak-anak sedang di sini praktek apa sama Bapak-bapak ngajarin gimana? Penyetelan keselarasan roda depan, Bu. Oke. Jadi kendaraan itu harus rodanya lurus pada saat berkendaraan. Ada pengukuran chamber, caster, kingpin, inclination. Ini nama alatnya namanya CCKG. Caster, camber, kingpin, inclination gauge. Itu yang dipasang itu ya? Iya, Oh, anak-anak berarti harus bisa masang itu. harus bisa melakukan pengukuran, Bu, prosedurnya apa aja. Namanya bengkel apa ini Bu? Bengkel apa di pemesinan, Bu? Oh, permesinan. Oke. Ini jadi ini karena sedang praktek ya. Mereka satu mesin berapa orang itu Bu? Ini kan karena lagi PTM, Bu ya. Jadi anak-anak itu sekelas itu dibagi 3. Bagi 3. Jadi Sekitar 12 anak ya? 12 Oke. Oh, berarti kita akan lihat ya Bu kegiatannya ya. Ngapain aja nih? ya,
Bapak, ya ini sedang apa ini Pak anak-anak kita? Kita sedang praktek menggunakan mesin bubut konvensional. Oke. Ya, jadi kita untuk namanya konvensional berarti ada yang nggak konvensional ya? ada yang non konvensional. Jadi kalau untuk yang non konvensional itu nanti digerakkannya menggunakan sistem computerized. Kalau ini manual. Ini kita tetap pakai manual. Oh iya. Jadi Bapak lagi ngajarin nih ya, satu guru ngajarkan 2 anak ini sekarang. Di masa pandemi ini kita PTM untuk dari satu kelas itu ada 35, kita pecah menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Ada yang belajar di sini namanya teknik pemesinan konvensional, ada yang teknik pemesinan non konvensional, ada teknik fabrikasi logam, ada nanti mata pelajaran juga perancangan gambar manufakturnya Bu. Gitu. Ini yang cewek ada juga ya Pak ya ternyata ya? Cewek ada juga. Lebih sedikit dalam jurusan ini lebih banyak cewek atau cowok? Untuk si mayoritas tetap laki-laki, tetap cowok. Cuman untuk ceweknya untuk di kelas ini ada sekitar 5 perempuan. Itu banyak juga ya? Banyak. Nah ini lagi meraktekin ya Pak? Nah ya, ini sedang proses yang namanya proses pembubutan pacing atau pembubutan muka gitu. Ya, jadi untuk awalan dari proses bubut dengan proses pacing gitu. Ini nggak mungkin kalau PJJ-in ya Pak ya? Ya, kalau nggak mungkin kalau di PJJ Bu, nggak mungkin ada mesin di rumah gitu. Betul, mesinnya aja harganya berapa Ya, ini? mungkin kalau orang tuanya punya usaha seperti ini mungkin ada gitu, tapi nggak semuanya punya. Nggak semua, Iya. betul. Makasih ya Pak. Iya Bu. Nah ini kita mau kemana nih Bu? Nah ini juga bagian dari TFLM Bu, namanya Apa ini itu bengkel teknik. Tadi TFLM itu kan teknik fabrikasi logam manufaktur. Nah di sini itu bengkelnya bengkel las Bu, jadi anak-anak di sini diajarkan ngelas. Ngelas, Gitu. terus? Nah nanti kita lihat Bu bagaimana proses anak-anak lagi ngelas ya Bu ya. Siap. Oke. Oh jadi ini anak-anak betul-betul ngelas logam gitu ya Bu ya? Betul, Bu, Itu ya seperti itu ya? Ini memang kompetensi ini sangat dibutuhkan di industri. Di industri sangat dibutuhkan ya? Jadi banyak mitra-mitra industri kami itu nyari anak TFLM tapi yang bisa ngelas gitu. Oh mereka dilengkapi alat pelindung ya Bu? Gimana ini Bu ceritanya Bu? Nah ini dia. Nah Bapak kali yang nyeritain ya Bu ya? Nah gimana Bapak bisa ceritain selama proses ini anak-anak harus pakai pelindung dan lain-lain itu gimana Pak jelaskan? Ini untuk harus pakai pelindung, pertama di apron nih untuk percikan ini yang biar nggak ke baju ya? Ke baju ya, Oke, baju. terus? Kemudian ini sarung tangan yang anak-anak pakai. Oke, ini sarung tangan. Sarung tangan yang begini. Oh, tapi yang anak-anak pakai yang tinggi itu ya, panjang ya. Oke. Untuk percikan api biar nggak kena tangan. Biar nggak kena tangan. Oke. Kemudian sambungan itu juga sama sambungan tangan ya. Sambungan tangan. Oh, ada sambungan tangan juga. Oke. Kemudian yang ini adalah untuk melindungi sinar las itu ya. Api ya, percikan apinya. Las, kemudian juga asap juga. Asap ya, betul. Asap ini kalau asap masuk ini kena ke mata sakit ya. Jadi harus dilindungi pakai ini. Juga. Ada yang pakai helm juga modelnya gitu ya, Pak? Sama ini, yang ini otomatis ya. Jadi kalau dia nyala langsung dia langsung nutup hitam secara otomatis. Gitu. Jadi ini benar-benar artinya gurunya sama anak-anaknya ya betul-betul terlindungi ya Pak ketika proses semua, ya. Semua termasuk juga sepatu safety. Oh ini sepatu? Sepatu khusus. Di sini. Oh coba ada yang lihat ini ada ternyata ada sepatu khusus. Sepatu khusus tadi nggak boleh ini tengahnya ini besi. Oh tengahnya besi, jadi agak berat gitu ya. Ini kalau kena ini ya, kena ini nggak apa-apa. Jadi misalnya kita, karena itu besi tadi. Iya besi, kejatuhan nggak ada masalah. Berarti ini anak-anak harus pakai ini ketika proses pembelajaran itu. Betul harus pakai itu semua. Berarti sekolah memiliki satu set untuk praktik di anak-anak semua harus pakai ini ketika melakukan. Ya, melakukan praktek harus begitu semua. Oke. Gitu. Ini anak-anak juga sudah, ini semua pakai satu set. Oh iya semua pakai ya. Iya. Oke, ini tahap apa nih Pak namanya? Bisa dijelaskan nggak? Ini tahap pelatihan menyalakan. Bisa ke sini Pak? Ke sini boleh. Ini membuat alur ya, alur las nih. Ini alur las. Jadi anak-anak harus bisa membuat alur ini. Oh, alur ini yang alur terbakar ini. Panas ya. Iya. Ini harus juga harus gitu, lurus gitu ya. Nah ini nanti untuk penyambungan. Jadi ini di las dulu baru diketok-ketok gitu. Iya ini untuk membersihkan, diketok ini untuk membersihkan terak-terak pada saat selesai pengelasan itu. Jadi kotorannya biar tahu gitu. Halo Pak Junior.
Jadi anak-anak itu tahapannya itu ini Iya. dan mereka harus kuasai semuanya ya Pak ya. Dulu, ya, dikuasai nanti pengelasan kan kita banyak mesin las ya. Iya. Jadi bukan hanya ini aja. Nanti kita itu ada mesin las juga ya. Ini juga mesin las. Ini. Iya. Mesin apa las. namanya? Itu mesin lastik. Plastik. Lastik. Itu juga. Kalau kayak begini nggak mungkin di PJJ ini ya Pak? Oh nggak mungkin, nggak mungkin. Ini harus tatap muka ini. Ini tatap muka aja, nak. Ini harusnya kelas 3 udah sampai sambungan yang bersifat seperti ini. Oh. Ini harus bersifat seperti ini. Nah seperti ini harus bisa. Ini karena ini harus bisa nyambung begini. Ini harus bisa nyambung begini. Oh menyambungkan. Oh ini jadi Gitu. pecahan terus Iya disambungkan. nanti disambung, ya disambung. Oke. Kita harus begitu. Nah kemudian nanti harusnya kelas 3 sudah bisa posisi datar. Jadi ngelas begini. Ngelas datar begini harus bisa. Sudah bisa. Harusnya udah bisa. Ya. Gitu ya, karena posisinya PJJ ya kita ulang lagi, anak-anak menyalakan dari ini alur lagi. Jadi kamu kalau anak SMK lebih enak ini ya, PTM kayak gini ya? Iya, lebih ngerti juga. Lebih ngerti juga. Waktu itu berarti teori-teori doang waktu PJJ? Iya, nggak ada Nggak prakteknya. kebayang ya? Iya. Oke. Ini mesin potong. Oh, kalau ini? Ini yang ini mesin potong. Ini potong. Nah, ini untuk menjepit ya. Oh menjepit. Ya. Saya nanya dari Ya ini misalnya kita ulang ya. Jadi ini untuk menjepit suatu benda kerja, kita misalnya mau motong nih. Nah kita motong, kita jepit sini. Ya yang. Nah ini kita motong pakai gerinda tangan. Nah ini pelindung matanya. pelindung mata anak-anak. Iya pelindung mata anak-anak. Nah kita bisa menggunakan motong. Gitu. Oh kalau motong cukup dengan Iya pakai sarung ini. tangan yang biasa ini. Oh kalau Kalau ngelas baru pakai pakainya sarung harus tangan menggunakan yang sarung tangan yang seperti ini. Gitu. Panjang sampai sini ya Iya, Pak, ya? iya betul. Oke. Nah, Ini Jadi anak-anak kalau berarti pelindung tangan juga ini ya? iya ini untuk pelindung tangan Bu. Kalau terjadi Kalau Bapak kan nggak pakai nih. Iya. Anak lengkap nih ya. Iya. Ada pelindung tangan, Ah. ada pelindung yang untuk pakaian untuk sampai ke pakaian. bawah ya. Iya, sampai ke bawah. Ini bahannya dari apa sih Pak? Mana? Oh, ini dari kayak semacam ini ya. Apa ya? Makasih ya. Ini kayak kulit itu Bu ya. Kayak kulit itu ya. Nah, Makanya jadi- dia tahan api ya? Iya, tahan api dia. Oke. Gitu. Nah ini apa Bu? Nah, tadi kok kita ada di Ruang mesin-mesin apa? konvensional dan las Bu, ini udah Iya. desain komputernya. Oh jadi ini yang modernnya ya Pak ya? Ya, jadi kita kan yang tadi itu konvensional ya. Iya. Sekarang kita udah mau ke komputerisasi. Ini biasanya untuk jadi sebelum produk bahan dibuat kita harus membuat desainnya terlebih dahulu. Perhitungan dari gambar, detail sampai membuat program, nanti kita komputerisasi ke mesin CNC, komputer numerical control. Nanti secara otomatis tinggal klik aja gitu ya karena sudah didesain jadi kita tadi. udah desain secara utuh ya, secara detail di komputer. Nanti kita transfer langsung ke mesin. Jadi nanti mesin yang bergerak. Oh, Jadi oke. bukan kita lagi. Jadi kita benar-benar Bener-bener modern ini ya. Jadi Kalau tadi kan yang konvensional ya. Jadi jadi memang anak-anak belajar dari yang mulai konvensional sampai yang mesin komputerized. modern. Iya. Dan itu kan memang secara ini industri kan selalu ada Iya, kemajuan karena ya. memang sekarang kan udah malah di industri udah lumayan ditinggalkan yang konvensional. Jadi udah mau Iya yang iya iya. kita yang komputerized. Jadi update namanya ya. Oke. Wah, Ibu satu-satu ibu guru di mesin katanya ya. Iya Bapak, salam kenal Bu. Ibu lagi ngajar apa ini? Lagi ngajar ini manufaktur untuk desain. Oke. Anak-anak kita persiapkan sebagai drafter gitu di perusahaan-perusahaan. Jadi mereka tidak hanya bisa dalam skill di engine, juga untuk merancang mereka gitu. Oh gitu ya. Ya. Dan ada yang cewek-cewek juga ya Bu ya? Sudah, apalagi kelas 10 sekarang banyak Ibu. Oh gitu, persentasenya naik ya? Iya, makin naik karena dulu itu kan TP, teknik pemesinan. Setelah kita ganti menjadi TFLM, itu program 4 tahun, mungkin minat anak-anak perempuan makin banyak karena dilihatnya kata manufakturnya itu. Oh, jadi kalau oke. pemesinan kan kesannya ke mesin, tapi dengan betul. ada kata Manufaktur, manufaktur, mereka seolah-olah tidak mesin banget. Iya, jadi mau nambah minat anak-anak untuk sini. Iya, ini aja ada beberapa perempuan jadinya ya. 3 ini ya. Iya. Kalau dari sisi itu sih anak-anak perempuan juga tidak ada masalah ya Bu ya? Sampai saat ini nggak ada masalah Ibu. Mereka pun punya kemampuan yang sama ya? Ya, saya lihat di kelas 12 seperti ini, mereka bisa di mesin juga, di mesin sebelah ya. Mereka juga bisa di las juga, apalagi di las itu ibarat kalau kita perempuan kan, ibu-ibu bisa menyulam gitu. Las itu hampir mirip dengan itu. Jadi mereka Lebih bekerja teliti, lebih bagus halus, juga, halus. begitu Bu. Oh, keren ya. Dan Ibu sekarang jadi punya teman ya? Ya, benar, banyak kartini-kartini di mesin sekarang. Mantap. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Ibu.
Pak, mau ini nih, Bapak lagi ngajarin apa nih sama anak-anak? Namanya rocker gitu namanya. Oh menggambar. gitu, menggambar. Jadi anak-anak mau menggambar, misalkan gambar kerja. Jadi nanti gambar kerja yang dibuat di sini nanti akan dibawa ke bengkel. Nah, akan dibawa bengkel itu harus dibuat di sini. Nah, didesain di iya, sini. didesain di sini. Nah, kemudian untuk proses pendesainnya yang pertama menggambar 2D, kemudian digambar 3D 3D-nya. Setelah digambar 3D-nya baru digambar gambar kerjanya. Itu baru nanti diperoleh prosesnya. Ini proses ke 3D-nya ini, 3D. Betul. Jadi mereka harus menguasai program-program seperti itu ya? Iya, ini Inventor, Bu. Ini program Inventor. Jadi untuk anak kita paling enggak itu komputernya didesain yang pertama AutoCAD, yang kedua Mastercam. Mastercam kaitannya dengan CNC. Kemudian untuk yang ini Inventor kaitannya dengan desain untuk mendesain di sini. Jadi kalau nanti ada perubahan desainnya ya dirubah lagi di sini, dimensinya ataupun apanya ya ukurannya itu bisa bisa mereka ngerjakan, tapi pas di sini ada penyempurnaan ya, kan ada guru juga misalkan ya. Misalkan ini ketebalannya 38 misalkan ini sudah diproduksi nah kemudian mau diassembly dengan komponen-komponen yang lain, oh ini terlalu tebal nggak masuk, bisa diedit di sini ukurannya ditipisin lagi, extrude-nya ditipisin lagi. Oh panjangnya misalkan di sini 121 ternyata terlalu pendek kurang panjang, bisa tambahkan 130 diedit di sini 130, nggak perlu menggambar dari awal lagi. Ini ngedit aja ya, memang karena bisa, desain di komputer ya, itu makanya modernnya di situ ya Pak. Nggak ngulang-ngulang. Iya, nggak ngulang-ngulang. Pak, kalau anak perempuan sama anak laki menurut Bapak sama nih secara kemampuan? Secara kemampuan sama, cuman biasanya kalau perempuan ini harusnya didesain di sini lebih banyak kalau untuk teknik mesin harusnya. Teknik fabrikasi logam, karena kalau ke mesin sendiri kan mungkin perempuan agak gimana ya gitu, tapi alangkah bagusnya ini perempuan pekerjaan halus ini yang melakukan ini desain ya? Ini kayak kebanyakan perempuan ini harusnya didesain di sini supaya nanti anak-anak perempuan bisa membuat gambar, mendesain gambar dan seterusnya. Karena lebih cocok kalau menurut saya perempuan didesain di ini ya. Dan mereka juga lebih teliti ya Pak? Lebih teliti gitu, tekun juga, ulet juga ya. Sebenarnya itu ya. Asal mau. Tapi kembali lagi ke fasilitas mereka yang pertanyaan, makanya saya instruksikan untuk anak-anak, kamu usahakan ada laptop, kemudian aplikasinya satu AutoCAD, kedua Mastercam, ketiga Inventor. Itu seperti. Oh ini ya, jadi ada beberapa mesin ya. Jadi tadi setelah desain sebenarnya ini juga bagian yang seperti desain atau sudah gimana Bu? Ya, Pak Junior. Kalau kan tadi dari sana didesain, kalau di sini apa bedanya? Ini kita dari program yang sudah kita gambar, kita kan tadi di ruang gambar kita membuat suatu program desain ya. Nanti dari desain kita masukkan berupa data, jadi bisa berupa menggunakan flash disk atau kita input manual dari komputer yang sudah ada tersedia di mesin. Yang di sini? Iya. Ini kan setiap mesin ada komputerisasi Bu, jadi kita bisa masukkan data-datanya, nanti mesin yang otomatis gerak sendiri tanpa kita bantuan. Kita cuma setting layar di komputer saja terlebih dahulu. Memang di industri udah kayak gitu ya. Ini Pak, ini sebenarnya lagi aktivitas apa ini anak-anak sekarang? Setting Bu, setting nol benda kerja. Oh seperti apa? Apa yang mau disampaikan ke anak-anak biar anak-anak punya keahlian ini Pak? Ya sebelum setting berarti mereka harus tahu start point-nya di mana, end point-nya di mana, dari mulai menghidupkan mesin sama mematikan mesin. Ya. Termasuk mengoperasikannya. Mengoperasikannya. Ini berarti ada komputernya? Ini Bu, komputernya ini. Oh itu komputernya. Komputernya ya. Berarti anak-anak juga harus bisa mengoperasikan ini? Iya harus bisa. Jadi sebelum tahap ini teori dulu berarti ya? Iya bikin program manual kayak gitu. Baru kemudian ini sekarang prakteknya dengan Bapak ya? Iya, jadi sebelum dari program yang udah dibuat, bisa jadi si A atau si B programnya sama-sama benar. Nah, gitu. Tapi bisa jadi nanti hasil benda kerjanya ada yang benda kerjanya ukurannya masuk, ada yang bendanya ukurannya tidak. Itu karena pengaruh di setting, makanya di setting ini pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar ya. Mudah ya. Kalau belajar begini lebih gampang langsung PTM gini ya daripada PJJ ya? Iya, kalau aku lebih masuk langsung praktek. Praktek ya. Waktu PJJ menjadi kesulitan, kebayang doang gitu. Iya. Pas meraktekin antara yang kamu tonton sama yang ini?
Nggak jauh beda? Iya, nggak jauh beda, jadi lumayan masuk lah. Ada beberapa paham masuk. juga Iya, ya. iya. Tapi kalau PTM memang jauh, kamu jadi lebih paham ya? Iya, betul. Keahlian begini emang susah ya Pak kalau di PJJ ya? Ini ruang apa nih? Namanya ruang Center of Excellence. Betul, Bu. Apa ini Pak? Ruang Center apa? of Excellence ini sebenarnya program dari kementerian bekerja sama dengan pemerintah Perancis, dalam hal ini PT Schneider Electric. Oke. Ya, betul. Kerjasama. Nah, terus anak-anak difasilitasi seperti dalam ruangan ini. Betul. Jadi kita dikasih fasilitas berbentuk alat dan bahan praktek. Di sini kategorinya tidak seperti yang di bawah yang tadi instalasi dasar. Ini sedikit ada pengembangan ke atas. Dalam hal ini ada sudah masuk digitalisasi. Oh, pakai komputerisasi berarti melakukannya. Betul. Jadi kita bisa mengoperasikan beban-beban yang ada di sini. Ini bebannya ada lampu dan sebagainya dengan perangkat laptop. Laptop ini Betul. udah diprogram. Betul, diprogram. Kita enter, nyala. Oh, Gitu. digitalisasi tadi Iya, ya. betul. Makanya peralatan ini berarti pasti sangat mahal ya. Lalu Iya. tadi apa? Ada ini. Betul. Nah, ini betul. Ini yang digitalnya nih. Ini namanya Smart Relay dan ini mulai dipakai di hotel-hotel, Bu. Yang ini ya. Iya. Jadi kalau pintu kebuka pakai kartu termasuk digital iya, ya, betul, betul. Kalau saklar itu sebenarnya yang pakai kartu itu saklar seperti biasa, seperti ini. Pengganti Cuman aja. pengganti aja. Saklar masuk di dalam ada pin yang keteken. Keteken sehingga seperti ini kegeser. Sebenarnya prinsipnya sama ya. Sama. Diganti dengan yang setipis itu ya. Iya. kartu. Kalau ini adalah sensor. Oh, itu sensor. Ini sensor gerak. Jadi ketika dia on, dia radius 280 derajat kalau nggak salah, itu akan membaca gerakan. Oh, Kalau sensor ada, gerak. betul. Kalau misalnya terlihat bergerak, dia akan ngapain emang? Akan on seperti saklar ini. Oh, jadi kalau misalnya saya begini? Iya, dia akan menghidupkan lampu. Oh, oke. Betul. Oh, ini ya ada juga ya? Iya, sama. Jadi anak-anak kalau misalnya Bapak mengajar, dia ini semua kompetensi satu-satu atau? Satu-satu, Bu. Oh, jadi Satu-satu. ya? Sampai dia mampu, Betul. programnya pun bisa harus Iya. dia pahami gitu Betul. ya? Dan kalau mau memahami ini harus dari dasar yang tadi. Yang di bawah tadi yang ya? on off itu. Nah, setelah itu dia pahami, baru bisa masuk Iya, ke ruangan betul. ini. Oke. Betul. Yang itu sama Pak, yang dipegang anak-anak itu sama juga ya? Sama. Itu ada berapa modul? Ada 12 kalau nggak salah. Ini satu kelompok berapa orang Pak? Satu kelompok kita batasi 2 orang. Saya dengar untuk listrik pun dulu ada industri yang pasti nyerap anak-anak gitu. Nah, ini Itu gimana ceritanya? kompetisinya Bu Ita ini. Coba Ibu ceritain sini Bu. Ya, jadi gitu Bu. Untuk jurusan listrik kan, kata Iya. Ibu ya. Gimana Bu? Dalam rangka Sini Bu. memasarkan anak-anak kita itu cepat terserap ya Bu ya, karena kan SMK itu orientasinya kerja, walaupun ada yang kuliah, ada yang wirausaha, tapi presentasinya banyak yang kuliah. Banyak. Oh, nah itu waktu sebelum pandemi gimana Bu lulusan ini dengan PLN atau dengan mana? Ya, kami punya kerjasama waktu itu dengan kelas PLN. Kelas PLN. Jadi di kelas 13 itu anak-anak PKL-nya di PLN. Oke. Kemudian guru-guru kami magang di PLN. Ya. PLN juga datang ke sini sebagai guru tamu. Dan endingnya itu anak-anak kami yang angkatan pertama itu direkrut di anak-anak perusahaan PLN. PLN sendiri nggak bisa langsung rekrut, tapi anak-anaknya seperti Haleora, Indonesia Power itu merekrut. Merekrut ya. Bahkan sebelum lulus sudah dipesan gitu. Iya, kan memang udah udah ada MOU-nya. Oke. Tapi 2 tahun terakhir ini kita tidak jalan ya Pak Kita ya. masih Ya mungkin karena pandemi ya. Iya, pengaruh betul. ya. Kita nanti kita berusaha untuk dekatkan lagi. Anak-anak juga sulit nggak Pak kalau belajar ini saat PJJ Pak? Yang materi Oh, ini? enggak, Mas. Karena memang ada stepnya. Sebelum menguasai ini, dia harus lulus yang ini. Termasuk program itu Betul, ya? betul, betul. Oke. Pak, ini anak-anak sedang belajar apa ini Pak Budi? Bu Retno, anak ini sedang mengukur ketinggian. Ya. Tujuannya adalah membuat peta sederhana. Peta sederhana cara polar. Alat yang digunakan adalah pesawat penyimpan datar. Data yang diambil
Itu nanti di sana membaca rambu, sudut yang diambil. Yang kedua adalah jarak dengan membaca BA, BT, dan BB. Oh, jadi sebelum ini ada dasar-dasar yang harus anak-anak ketahui dulu ya? Betul. Jadi kita teori dulu, baru bisa menggunakan alat ini. Itu kayak matematika juga ya kalau Betul. Terhubung dengan matematika, dengan penggunaan kalkulator, semuanya mendukung untuk pengukuran ini. Anak-anak sedang melakukan aktivitas apa ini, Bu? Jadi hari ini anak-anak kelas KGSP khususnya kelas 12 ya Bu, ini praktek materi pembesian. Oh, pembesian. Nah, di sini itu anak-anak awalnya itu kita menghitung dulu struktur utama dari bangunan itu seperti apa. Nah, baru dimulai kita ke penulangannya, kuat tekannya seperti apa. Nah, hari ini kita prakteknya itu pembesiannya itu struktur balok, Bu. Oke. Nah, untuk struktur baloknya sendiri kita pakai tulangan utamanya itu berdiameter 10. Dan tulangan cengkangnya itu diameter 6. Nah, kalau untuk balok sendiri ada ukuran ya? Oh iya Bu, ada ukurannya. Ini 6 gitu ya? Iya, karena kan beda-beda Bu kuat tekannya sendiri. Oke. Nah, kalau di balok sendiri itu jadi tuh anak-anak tahu kalau di kolom itu kan lurus aja nih Bu. Iya. Nah, kalau di balok itu dia ada tambahan tulangan tumpuan, tulangan lapangan, dan juga sama tulangan tumpuan. Oh, ini yang tambahan ini. Iya Bu, yang ini. Nah, ukurannya itu berbeda-beda Bu. Kalau tulangan tumpuan bangunannya juga. Iya, kalau untuk balok sendiri itu untuk tulangan tumpuannya itu adalah 1/4 dari panjang total bentangnya, Bu. Oke. Oh, iya, seperti itu, Bu. Dan ini anak laki maupun perempuan, gurunya juga perempuan bisa ngajarin ya. Luar biasa. Jadi ini kompetensi yang kira-kira diajarkan berapa kali pertemuan nih, Bu? Untuk materi pembesian sendiri itu ada 3 pertemuan, Bu. Yang pertama ada pertemuan yang bagian kolom, yang sekarang balok, dan minggu depannya itu ada untuk plat lantai, Bu. Pak, ini sebenarnya jurusan apa nih? Dan anak-anak sebenarnya melakukan kerjaan apa nih dalam ruangan ini? Ya, di sini namanya jurusan SIJA, Bu. SIJA itu singkatannya apa itu, Pak? Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Oke. Ya. Oh, berarti makanya mereka di komputer ini ya, karena memang bicara aplikasi ya? Betul. Oke, apa saja Pak aktivitasnya kalau ini apa? Kalau praktek. Mereka praktek. Iya. Jadi praktek di kelas 1 itu ada jaringan, komputer dasar, di kelas 2-nya juga ada aplikasi, di kelas 3-nya cloud computing, jadi sampai ke arah internet semua gitu, nggak pakai aplikasi lagi. Oh gitu. Kompetensi ini anak-anak targetnya tuh punya kemampuan apa, Pak? Kalau kompetensi SIJA itu yang pertama standalone, PC standalone itu PC mereka ngerakit, nginstal jaringan gitu ya. Di kelas 2-nya mereka bisa aplikasi-aplikasi router, terus membuat web. Nah, di kelas 3-nya mereka cloud computing. Jadi cloud computing itu ketika kita punya PC cuma ada browser aja, dia bisa melakukan semua aktivitas di komputer itu cloud computing ya. Nah, tadi belajar tentang apa, Pak? Ini anak-anak sedang belajar tentang apa? Mikrotik. Tentang mikrotik. Mikrotik itu apa, Pak? Router. Itu pakai jaringan. komputer? Pakai alat dan komputer. Pakai alat dan komputer gitu ya. Dan itu dibentuk kelompok ya, Pak ya? Iya, betul, Ibu. Oke. Ya, saya sudah keliling nih ya sekolah ini dari jam 8 pagi, mulai dari pintu gerbang, terus tadi masuk ke jurusan logam, lalu datang ke otomotif. Ini di 2 tempat ini kita lama banget ya, apalagi di otomotif. Lalu kita tadi masuk ke teknik bangunan, kemudian listrik ya. Terakhir tadi ke SIJA. Nah, sekarang kita datang ke jurusan yang terakhir. Nah, kebetulan memang nih digawangi oleh Ibu Eva ya. Dan sudah keliling bagaimana kemudian sekolah ini yang jurusan teknik, mungkin nanti jadi sudah tergambar ya seperti apa ya. Kalau penasaran ya saksikan terus nih videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan
Kita akan ngobrol sedikit dengan Ibu Eva. Bu Eva, tak kenal maka tak sayang nih, nama Ibu. Terus nih jabatannya apa dan ini sebenarnya jurusan apa nih yang Ibu pimpin? Silakan Bu. Terima kasih Bu Retno, nama saya Eva Sartina Hutagaul. Saya Ketua Kompetensi Keahlian untuk Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Ibu. Oh, daya dan komunikasi. Oke. Jadi elektronika saja ada dayanya Ibu. Daya dan komunikasi itu berhubungan dengan smartphone, mobile seluler, kemudian komputer, membangun web, aplikasi elektronika untuk hal-hal seperti itu Ibu. Waduh, rumit banget dan digawangi oleh seorang perempuan loh. Ya, nah Bu, sebenarnya kalau lagi praktek nih jurusan ini ngapain aja nih Bu? Kalau untuk kebetulan PTM ya Bu ya, pertemuan terbatas, tatap muka terbatas ini kita bagi dalam 4 kelompok untuk satu kelas. Dalam satu kelas? Dalam satu kelas, jadi memang untuk terbatas ini Senin, Rabu, Jumat sama seperti jurusan lain kita bagi dalam 4 kelompok. Kalau kami karena bengkelnya memang kecil, ya. Jadi kita bagi 4 kelompok, 36 siswa, 99 berarti? 99 Ibu. Oke. Supaya kami menjaga jarak, social distancingnya berjalan dengan baik. Nah, gitu, betul. Oke. Lalu 4 mata pelajaran dengan 4 guru. Dan itu berbeda-beda gitu Ibu, dan semua harus praktik. Lalu teorinya kami menggunakan Smart School yang kami punya aplikasi. Jadi dihindari tidak teori tapi praktek langsung dengan bahan yang sudah kami siapkan. Praktek itu macam-macam Ibu, ada yang praktek pakai trainer, ada yang pengukuran, ada yang kebetulan kalau dia kelas 11, kalau untuk hari ini kan kelas 12 Ibu. Ya, hari ini jadi Jumat. Kelas 12 itu prakteknya ada yang parabola, ada yang pemancar, ada yang mobile seluler, ada pengukuran. Yang pasti dia harus praktek begitu Ibu. Oke. Jadi memang ini anak-anak kompetensinya tercapai jika menggunakan praktek betul-betul ya. Dan dipakai juga pakai sistem job sheet lembar kerja. Oke. Jadi mereka tidak berkumpul, tidak berkerumun. Iya. Bahan itu satu meja satu. Gitu. Memang sulit ya kalau menggunakan PJJ ya. Jadi ini memang sulit. Jadi PTM itu yang lebih tepat ketika mengajarkan itu ya. Betul, apalagi untuk SMK teknologi ya Ibu, teknologi dan rekayasa kan memang harus praktek dan ketemu alat. Dan belum tentu semua anak punya alat kan di rumah. Betul. Itu kendala sama ya. Handphone dan komputer. Iya. Mereka betul harus praktek kan di sekolah kami di khusus TEDK ada alat ukur digital, analog, kemudian mereka harus kerja bengkel, memotong juga. Kalau elektronika itu kan ada software, ada soft hardnya juga gitu. Iya. Dan itu yang tidak semua dimiliki oleh anak-anak tadi ya. Jadi tidak cukup tadi yang Ibu bilang handphone dan komputer, tapi diperlukan yang lain tadi gitu ya. Nah selama PJJ ini 1,5 tahun, Ibu ngelihat nggak bedanya jadinya kemampuan nurun tuh gara-gara hampir 18 bulan kita belajar dari rumah? Sangat Bu, sangat. Jadi ketika kita ketemu awal agak lamban, tapi kemudian pertemuan keempat sudah mulai bisa menyesuaikan ya anak-anak ya. Jadi kelas 10 ke kelas 11 kita ulang sedikit. Karena kelas 10 kemarin kan banyak virtual, memang mereka betul-betul di rumah. Betul. Jadi ini memang cara ya untuk mengejar ketertinggalan 18 bulan yang lalu ya. Karena memang SMK ya emang bergantung sekali dengan praktik ya. Karena keahliannya ditentukan oleh skillnya anak-anak dari praktek itu. Betul. Nah kalau lulusannya gimana Bu selama ini dengan industri? Kami berjalan dengan baik, kebetulan didampingi dengan Bu Ita Wakahubin, dan ketersarapannya juga tinggi, dan hubungan industrinya juga baik Ibu. Dan kemarin katanya hari Kamis baru saja dilakukan kerjasama itu ya Bu ya, MOU ya? Oke. Dan ini memang betul-betul sekolah yang 4 tahun gitu ya? Betul. Kemudian juga dengan industrinya luar biasa kerjasamanya. Dan itu betul-betul penyerapan di tenaga kerja ya anak-anak yang lulusan ini tuh memang sudah cukup tinggi ya. Ini memang luar biasa dan SMK itu di mana-mana ya sebenarnya punya itu loh keistimewaan. Hanya barangkali orang yang kadang-kadang tidak mau memilih SMK karena belum tahu aja ya. Nah, pada kalau udah tahu nih ya, tadi kita sudah keliling, pasti tertarik dengan SMK. Oke ya, demikian video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang sebelum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan ikuti terus ya tur sekolah, highlight ya kelas Retno maupun video-video lain yang pasti menarik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Makasih Ibu.